tetaplah berdoa, kemudian berusaha, ikhtiar, serta tawakal. Untuk apa? Untuk masa depan kita, Kak. Kenapa? Iya, untuk masa depan kita. Karena masa depan kita, cita-cita kita, tanpa didahului dengan doanya kita, usahanya kita, ikhtiarnya kita, kemudian kita tawakal, berserah diri sama Allah, nggak mungkin. Nah, karena kita punya harapan dan cita-cita yang harus dicapai, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erwin Baskara di 21 Pods Nesker TV SMK Negeri 1 Kersana. Ada yang beda ya dengan studio kita? Ya bukan studio kita sih ya, kita numpang. Alhamdulillah kita dapat rezeki hari ini. Di episode ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Di sela-sela kesibukan beliau bisa menyempatkan waktunya untuk berbagi, untuk bercerita bagaimana kehidupan beliau, pekerjaan beliau, dan tugas beliau. Kita sekarang sudah bersama seseorang yang saya sering nyebutnya kakak. Ya, karena beliau aktif di Pramuka, dan dari Pramuka ini, di samping profesi utamanya, sudah mendapat penghargaan. Pemuda pelopor saat Hari Pendidikan juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di pendidikan. Kita langsung aja, kita sudah kedatangan Kak Destian. Ini kakak aja ya? Boleh, kakak aja, biar lebih enak. Ya. Kalau Kades, kubu berarti Pak? Kepala desa. Iya. Jadi ini bukan nggak sopan ya, tetapi memang saya dengan Kak Destian ini sudah sering berinteraksi di kepramukaan. Iya, betul. Apa kabar Kak Destian? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini nggak ganggu kesibukan jenengan ya? Alhamdulillah untuk hari ini dari pagi apel, kemudian tadi sudah melaksanakan kegiatan ANEF dengan pimpinan, kemudian langsung ke sini memenuhi undangan Kak Erwin nih. ANEF-nya di kantor ya Kak ya? Betul, kebetulan di pos Brexit Barat, di Brexit Timur. Iya. Betul. Karena kebetulan Kak Destian ini adalah polisi lalu lintas. Siap. Ya, di Korps, di Satuan Polisi Lalu Lintas ya? Iya, betul. Barangkali salah. Jadi seringnya di jalan. Siap. Ya, seringnya jalan-jalan. Asik gitu. Alhamdulillah, menyenangkan. Oh, menyenangkan. Siap. Walaupun mesti kebul ya. Betul. Makanya ketika di lapangan pakai masker. Sebelum kita lanjut, biar bisa menginspirasi untuk generasi muda, khususnya siswa-siswi kami dan generasi muda pada umumnya. Saya ingin tahu dulu, Kak Destian ini latar belakang pendidikan, pekerjaannya dulu seperti apa, Kak? Sampai bisa di titik ini. Gitu. Oke, Kak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada... Berarti apa nih namanya? Pemirsa atau apa nih? Pemirsa boleh. Boleh. Oke, saudara-saudaraku semuanya, bahwa saya lahir di Brebes ya Kak ya. Izin lahir di Brebes tanggal 25 Desember 1982 Kak. Saya lahir di Brebes, kemudian besar di Desa Kelampok Kak. Oh, Kelampok. Karena kebetulan orang tua tinggal di Kelampok. Oh, iya. Kakak tahu sendiri Kelampok seperti apa, yang dulu saat itu sangat luar biasa Kak bagi saya. Luar biasanya begini, ketika saya SD, itu mungkin tidak muncul permasalahan Kak. Tapi ketika sudah SMP, itu rekan-rekan saya yang dulunya SD berangkat bareng, sudah mulai berkurang Kak. Sudah mulai berkurang, karena memang kultur budaya yang sangat luar biasa saat itu, Kak. Jadi saat itu begitu saya masuk ke SMP, SMA, itu mulai sedikit, Kak. Jadi satu komplek di rumah saya itu hanya yang masuk SMP sekitar 15, ketika SMA hanya 5, Kak. Padahal SD-nya banyak, Kak. SD-nya banyak. Kenapa, Kak? Kakak tahu nggak? Karena kultur budaya di Desa Kelampok itu, mohon maaf, dulunya ya Kak ya, dulu saya cerita pas pada saat saya dulu, itu lebih cenderung mereka untuk bertani Kak. Oh. Bertani Kak. Berarti untuk melanjutkan kurang ada semangat. Karena saya masih ingat sekali ketika saya berangkat sama rekan-rekan saya kalau cerita ini merinding Kak. Iya.
Karena apa Kak? Benar-benar perjuangan. Begitu saya masuk SMP, SMA, di situ disampaikan bahasa Indonesianya itu begini Kak. Sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Toh nantinya ketika lulus jadi petani, jadi kuli panggul. Bung Karno tahu ya Kak? Iya. Ya? Kan kebetulan di Desa Kelampok itu kan penghasil bawang Iya. gitu. Dulu ada pasar ya? Ada pasar bawang. Pasar bawang gitu. Dulu itu masih aktif dulu Kak. Kemudian ada toko pupuk, gudang pupuk Kak. Sehingga mereka mindset di tetangga di kompleks saya hampir mayoritas buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Toh nantinya jadi di sini nanti jadi tuli panggul, petani dan sebagainya. Tapi saya di situ semangatnya sangat tinggi dengan teman-teman yang tersisa saat itu 5 Kak di komplek mungkin satu RW lah saat itu. Itu 5 yang sampai ke jenjang SMA dan sampai yang ke jenjang perkuliahan Kak itu hanya 4 Kak. 4 aja yang satunya keluar di semester 5. Semester 5 keluar, alhamdulillah dia senior saya, keluar, kemudian saya tetap meneruskan, lanjut. Nah, di junior saya kasih motivasi terus. Kamu harus kuliah. Kemudian alhamdulillah masuk di Akper Kak saat itu. Begitu Akper, saya masuk di Undip Kak, tahu ya Kak? Kakak, Undip tahu? Undip mana dulu nih? Iya, Universitas di Pancasakti. Oh, di Pancasakti. Iya, karena saat ini udah yang deket aja lah. Akhirnya saya masuk ke Universitas di Pancasakti. Kemudian saya lulus, Kak. Lulus, kuliah saja, saya tetap masih diomongin seperti itu, Kak. Tantangannya sangat luar biasa. Sama, sekolah tinggi-tinggi buat apa? Tapi saya tetap sama bertiga, Kak. Alhamdulillah, saya begitu lulus, daftar polisi, jadi, Kak, di tahun 2005. Berarti lulus kuliah dulu. Wisuda dulu, Maret 2005. Baru daftar kemudian polisi. Daftar polisi Kak saya, bintara polisi saya. Cuma yang dari sarjana. Saya masuk, lulus Kak. Kemudian saya mau ngasih motivasi ke adik-adik saya. Artinya yang tetangga yang masih kuliah ini. Nah terus saya bagaimana ini? Terusin aja. Terusin. Begitu terusin, alhamdulillah lulus. Kemudian dia menyampaikan, saya mau kerja di mana? Ambil kesempatan yang kamu lihat dan kamu dengar. Ternyata ada kesempatan di kesehatannya PJKA Kak, kereta api. Diambil, alhamdulillah sampai dengan sekarang. Itu Saya yang jadi polisi. juniornya ya? Junior saya artinya bukan adik kandung, tapi masih kerabat, Ya. Masih di lingkungan ya Kak. Oh, Ya. masih di lingkungan Lingkungan desa. saya. Karena kebetulan alhamdulillah saya juga menjadi ketua Ikatan Remaja Musola saat itu, sehingga kan Biasa. punya teman-teman yang butuh saya semangati yang seperti itu. Ayo kita semangat, ayo sekolah gitu. Kemudian alhamdulillah itu Kak, setelah itu saya berhasil, adik kelas saya juga berhasil lulus perawat, kemudian jadi tenaga medis di PJKA dan akhirnya di bawahnya mulai ada perubahan Kak. Dari SD saja, sekarang udah mulai SMP terus kemudian sekarang ini alhamdulillah kemarin saja untuk tingkat kelulusan SMA-nya saja sudah banyak Kak di Desa Kelampok, di Desa Kelampok. lingkungan saya Kak khususnya. Itu sudah banyak Kak yang sampai dengan lulus SMA. Karena mereka sudah menyadari bahwa ternyata pendidikan itu lebih penting Kak. Itu seperti itu. Itu menurut saya permasalahan klasik tidak hanya di Kelampok menurut saya. Oh gitu Kak. Jadi di hampir semua di Brebes terutama ya. Nji, Itu yang mungkin ya ini saya nggak tahu datasinya ini. Nji. Nanti kalau kita bincang dengan yang punya Siap. wilayah pendidikan kita tanya. Ini kan angka putus sekolah dulu sangat luar biasa di Kabupaten Brebes. Sehingga ada program kembali bersekolah. Kalau tidak salah dulu. Siap. Ini berarti tidak jadi kelompok Kak, sebenarnya. Tapi banyak seperti di saya pun di Nji. Salem pun seperti itu. Betul. Dulu pas saya SMP itu SMP lulus, kalau saya SMP Kak, SMP Nji. lulus Nji. ya kerja, nyari kerja, ikut ke Langsung. Jakarta, ikut omnya, ikut saudaranya ke Jakarta. Merantau ya Kak Iya, merantau. Jadi memang doktrinnya sama kan. Nji. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Nah,
betul. Sampai sekarang pun kemarin saya masih mendengar di obrolan di warung-warung. Nggih. Itu cerita anaknya lulus Nggih. SMA. Nggih. Sekarang udah agak mending sampai SMA. Sampai SMA juga ya. Iya. Kok nggak kuliah? Ya buat apa Pak? Nggih. Nanti juga kerjanya pasti Nggih. bantu orang tuanya di sawah, Betul. gini ya, biar mereka itu. Oh, berarti memang hampir semua Hampir pandangannya seperti mindsetnya itu. mungkin Mindsetnya kayak sama gitu ya. memang seperti itu. Dan yang membuat saya bangga adalah lagi Kak, ketika saya masuk pendidikan, kebetulan saya itu 800 siswa Kak. Siswanya yang masuk dididik di Sekolah Polisi Negara Dulu di mana? Purwokerto. Di Di Purwokerto, Kak. Purwokerto. Purwokerto. Oh, iya. Saya itu dari 800 siswa, kira-kira menurut Kakak saya ranking berapa Kak? Ya 10 besar lah. 17. 17. Lah, 17 dari 800 siswa. luar biasa. Se-Jawa Tengah loh, Jawa Kak. Tengah. Iya. SPN Purwokerto kan untuk SPN Jawa Purwokerto. Tengah ya. Dan itu baru Kak, artinya kebetulan Brebes kok ada yang ranking gitu loh Kak saat itu. Wah, kok ada kayak gitu kan ikut paralel se-Jawa Tengah, berarti kan sangat luar biasa Kak. Dan saingan saya kan tidak hanya dari, mohon maaf, alma mater universitas saya saja, tapi kan Dari mana-mana ya. Kan? iya betul, ada yang memang mohon maaf dari Undi beneran. Yang asli. Asli. Ada juga yang dari Unsud itu, jadi sarjana yang dari Unsud. Kemudian di SMA yang favorit juga ada, tapi saya alhamdulillah bisa mengikuti Kak. Iya. Itu seperti itu. Berarti luar biasa perjuangannya kayak. Siap, betul. Menginspirasi sekali itu luar Siap, biasa. betul. Nah, kalau ini sendiri Kak, Kakak kan di satuan Ya, siap. lalu lintas ya. Nggih. Berarti sejak dulu memang di satuan ini apa? Sebelumnya di mana? Jadi kebetulan awal berdinas memang saya sudah banyak ya Kak ya, artinya saya sudah pernah jadi ajudan Kapolres. Ih, mantap. Bintara Baru saya jadi ajudan Kapolres, kemudian masuk lalu lintas, kemudian masuk ke Satreskrim, kemudian masuk ke Satbinmas. Oh iya di Binmas. Kemudian Di Binmas saya tahu pasti di Binmas. Itu. betul. Kemudian yang dulu itu ya Kak Iya. ya, nah itu di Binmas, kemudian masuk ke seksi Propam, Propam, Profesi iya. dan Pengamanan, saat itu di Propos. Kemudian saat ini kembali lagi ke Lalu lintas. lalu lintas lagi. Itu Dan di lalu lintas di unit keamanan dan keselamatan. Kalau dulu Nah, Dikyasa Kak. Oh di Kiasa. Nggih, kalau dulu Dikyasa, cuma sekarang ini Dirubah. ganti nama Ganti menjadi nama. Kamsel, tapi job desk-nya masih sama. Keamanan dan keselamatan. Cocok nanti kita bahas Siap. ke sana nanti kita bahas. Oke Kak. Berarti Kak Destin selama bertugas dari itu tadi satuan-satuan di Polres Brebes atau sebelumnya? Sebelumnya awal penempatan pertama saya di Polres Tegal Kota. Oh Tegal Kota. Siap. Nggih. Dan ini ada unik lagi Kak. Gimana? Kalau cerita masalah Tegal Kota. Mohon maaf, saya itu saya itu Kak berangkat, mohon maaf Kak, izin. SMP, SMA itu mohon maaf nggak sombong. Saya setiap berangkat selalu diantar jemput pakai mobilnya SMP, SMP, SMA. kemudian SMA juga sama. SMP-nya di SMP 2 Brebes. SMP 2. Iya. Sini ya, dekat SMP Betul. 2. Itu selalu diantar jemput pakai mobilnya Mohon maaf nggak sombong Kak. Iya. Ini arahnya kayaknya saya Iya. agak mendebak-debak ini ya. Iya. Iya. Oh, iya, Siapa Kak. ini? Umum. Kiri-kiri gitu kan. Iya, sampai saat itu mau nicin nggak? Temen saya yang saat itu saya merasa bahwa enak ya, dia menggunakan motor Ninja, Tiger saat itu ya Kak, Iya. ya kan sangat mewah sekali. Tiger itu Kak. lambang Playboy dulu. Iya, Luar biasa. belakangnya seorang putri cantik Kak. Apa yang terjadi Kak? Ketika saya dinas di Polres Tegal Kota, ada kegiatan rahasia gabungan. Saya saat itu Bintara Baru suruh ikut. Begitu ikut, menghentikan Kak kendaraan tersebut, truk saat itu. Selamat pagi, mohon maaf mengganggu perjalanan, mohon ditunjukkan surat-suratnya. Saya diteriaki Kak. Yogo! Wah, nama saya kan Destiana di Prayogo. Kalau sekolah panggilannya Yogo dulu. Oh, Yogo. Yogo gitu. Loh, Mas, nyupir sana iki, Mas. Iya, aku. Saya aku nyupir kayak gitu. Sekarang saya nyupir gitu. Oh. Nah, terus mohon maaf saya, mohon maaf. Pacare jenengan yang dulu mana? Wah, sekarang nggak sama saya. Lu sama siapa? Itu sama, mohon maaf, Pak. Sama orang lain yang kerja kayak gitu. Jadi pilihnya yang menjanjikan masa menjanjikan depan. betul. Padahal mohon maaf, Kak, waktu SMA, wah motornya bagus. Kalau makan itu, wah
sama cewek ke bakso, Kak. Tapi mohon maaf, bentuk kemandirian dan kesederhanaan itu yang saya miliki dan dia tidak miliki. Sehingga yang terjadi ketika lulus, saya benar-benar prihatin sehingga apa yang saya cita-citakan tercapai, rekan saya, teman saya yang mohon maaf, secara materi, apa namanya, bisa, tapi nggak jadi Iya. gitu. Ya, jadi dalam artian dalam hal pekerjaan, karir ya Betul. kayak seperti itu ya, yang dicita-citakan. Memang kadang dunia ini berputar ya Kak, Betul, Kak. kayak roda lah gitu. Iya, betul. Kadang kita di atas, jadi harus siap dengan Harus keadaan siap, seperti betul. itu, betul kan. Iya. Kadang kita di atas, ya di atasnya mungkin bisa agak lama kalau rodanya direm. Iya, Ya kan? kalau kempes. Iya, Kak, betul. Kalau nggak disimpan, Iya. diganti, Diganti. itu bisa di atas. Kalau pameran ya, Kak. Iya, betul. Ya. Berarti memang luar biasa ya, Polresta Siap. Tegal, pindah ke Brebes. Kemudian Brebes. Brebes. Kemudian alhamdulillah kegiatan baik melatih paskibra, kemudian patroli keamanan sekolah, kemudian pramuga juga. Iya. Sebagai pelatih itu kami ikuti, Kak. Iya. Termasuk kami juga masuk dalam forum Taman Bacaan Masyarakat juga. Taman Bacaan Masyarakat. Bacaan Masyarakat. Oh, yang Brebes ya? Sama Kak Kustoro. Oh, sama Kustoro. Nggih, siap. Nanti sewaktu Kak Kustoro saya undang. Siap, nggih, betul. Inspirasi juga itu. Siap. Saya hobi baca sih Kak, jadi Siap, betul. Kak. jadi senang kalau ada dengar ada komunitas taman bacaan Siap, seperti itu. betul. Nah, ini untuk tupoksi sendiri Kak, tupoksi polisi lalu lintas seperti apa? Biar kadang kan orang, wah ini ada polisi lalu lintas tuh jadi takut gitu loh Kak. Iya. Apalagi orang ke jalan. Sebenarnya kan takutnya sendiri karena dia nggak lengkap gitu kan. Ya. Betul. Karena dia berkendara tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nggih. Sehingga kalau ke jalan tuh, wah ada polisi. Jadi kesannya polisi lalu lintas itu menakutkan itu loh Betul, ketemu di ya. jalan. Itu Siap. tupoksi secara umum kan bisa di. Izin menyampaikan bahwa kalau secara umum di Polri itu kan melaksanakan kegiatan Kamtibmas, Kak. Mengamankan, melaksanakan keamanan, ketertiban masyarakat. Supaya masyarakat itu aman, nyaman di masyarakat. Kemudian dengan berpedoman dengan Polri itu melaksanakan kegiatan mengayomi, melindungi, kemudian melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Di antaranya mungkin baik pelayanan-pelayanan yang bersifat kehadiran polisi Iya. di masyarakat Iya. ataupun mungkin yang lain. Lebih khusus ke Satlantas, Kak. Satlantas itu ke Kamtibmas, tapi Kamtib Car Lantas gitu. Jadi keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, Kak. Lebih spesifik itu. Di antaranya melaksanakan ketika mungkin ada kegiatan preservasi jalan yang mana di situ membutuhkan kehadiran polisi lalu lintas, kami hadir ke sana. Kemudian ada rekayasa, nah kami hadir di sana. Kemudian melaksanakan pengawalan juga, di antaranya Kak, edukasi. Jadi di lalu lintas itu Kak, macam-macam Kak. Yang pertama, di atas itu ada Pak Kasat Kak. Kasat Lantas. Yang kedua ada orang kedua, wakilnya atau kepala bagian operasional. Kemudian yang ketiga ada bagian administrasi Kak. Nah, di sini kami berdua, yaitu saya dengan Kak Fahmi, itu di unit keamanan dan keselamatan. Keamanan keselamatan. Keamanan dan keselamatan, ini orang keempat. Keamanan keselamatan berarti Iya, di betul. ada bagiannya. Kemudian setelah keamanan, unit keamanan dan keselamatan, ada lagi Kak, unit Turjawali. Unit yang melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli di jalan raya. Yang pakai mobil itu Kak? Betul, ketika Kakak melihat ada pos polisi yang ada penjagaan, berarti dia unit Turjawali. Kemudian yang melaksanakan patroli, itu berarti unit Turjawali. Kemudian ada lagi unit registrasi dan identifikasi. Registrasi dan identifikasi ini terkait dengan pelayanan SIM, Samsat, BPKB. Oh, iya. Nah, jadi itu yang membidangi adalah unit registrasi dan identifikasi. Selanjutnya yang ketujuh ada unit penegakan hukum. Jadi ketika ada masyarakat yang mengalami, mohon maaf, musibah, kecelakaan, itu yang menangani adalah unit Gakum. Kemudian terkait dengan penindakan pelanggaran juga yang menangani atau melaksanakan proses dari
sidik sampai dengan diajukan ke kejaksaan dan Itu gagum pengadilan berarti? itu gagum, betul. Kak. Berarti ketika ada kecelakaan ini ya, itu Betul. proses hukumnya berjalan. Proses hukumnya Kalau berjalan. melibatkan misal kecelakaan tabrakan Nji. mobil dengan motor ya misalnya. Nji. Berarti itu proses hukumnya berjalan. Proses sebenarnya. hukumnya berjalan, tetap berjalan. Terus kemudian di unitnya saya, Kak, unit keamanan dan keselamatan, kami melaksanakan kegiatan yang pertama, Kak, edukasi lalu lintas, Kak. Iya, sering saya lihat statusnya. Betul, siap. Jadi edukasi lalu lintas. Yang kedua, edukasi lalu lintas ini kami ke masyarakat organisir dan masyarakat tidak terorganisir. Masyarakat organisir tadi sampaikan panjenengan, baik dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kemudian karyawan dan sebagainya, sampai dengan pemerintah daerah. Masyarakat tidak terorganisir, misalkan mohon maaf Gojek online, pangkalan ojek, kemudian organda, ataupun mohon maaf kayak paguyuban delman, dokar dan sebagainya, itu kami berikan edukasi ke tersebut. Yang intinya pengguna jalan raya seperti itu. Betul, Kak. Terus kemudian ada juga kami melaksanakan kegiatan survei lalu lintas, Kak. Di antaranya apa? Survei perambuan, survei jalan, survei andalalin. Nah, survei jalan ketika kami melaksanakan survei, kemudian ada jalan yang berlubang, kami foto, Kak. Kami inventarisir, kami identifikasi, kemudian kami bersurat, Kak, kepada kewenangan jalan tersebut agar minta diperbaiki. Ke dinas terkait lah. Ke dinas terkait. Sehingga nantinya harapan kami, Kak, tidak ada masyarakat yang mohon maaf terjatuh di dalam Iya. jalan berlubang. Itu sangat bahaya, apalagi Nah, musim hujan itu. Betul, yang nggak kelihatan itu ya, Kak, ya, Kelihatan. karena ada airnya itu. Kemudian ada kegiatan survei perambuan. Manakala ada mungkin perambuan yang mengalami kerusakan dan sebagainya, kami juga sama. Kami foto, kemudian kami inventarisir, kemudian kami bersurat kepada pihak yang berwenang. Itu. Sampai dengan yang terakhir kami menjadi tim Monef Andalalin. Andalalin ini analisis dampak lalu lintas, Kak. Nah, Jadi analisis tidak hanya di jalan raya, tapi dampak langsungnya dari lalu lintas itu juga ada. betul, kami bagiannya. melaksanakan monitoring evaluasi. Contohnya begini, ketika ada perusahaan baru di situ, pengembangan perusahaan baru di situ, itu kan mereka akan mengajukan dokumen andalalin, Kak. Betul. Nah, ketika dokumen andalalin ini, nanti kami yang melaksanakan kegiatan monitoring. Karena apa? Kenapa sih dilaksanakan ajuan terkait dengan dokumen berkas andalalin? Karena apa? Setiap perusahaan, setiap pengembangan perusahaan ataupun perkantoran yang lain, itu pasti akan menimbulkan bangkitan dan tarikan. Bangkitan dan tarikannya bagaimana? Jelas, perusahaan tersebut baru, perusahaan A misalkan. Ya, Dia kan butuh karyawan. betul. Karyawan sampai 500 katakanlah Betul, minimal. 500 coba bayangkan, kalau Kak Erwin bisa membayangkan 500 orang itu membawa satu orang satu. Berarti Satu ada motor. 500 kendaraan. Berarti kan di situ terjadi bangkitan, Kak. Tarikan Itu juga. namanya bangkitan ya? Iya, Kak. Karena menarik untuk arus lalu lintas padat di wilayah tersebut. Terutama di jam-jam tertentu. Nah, contoh kalau di wilayah Kersana kan Iya, betul. Tahunan. Nah, itu dampaknya ke sekolah kami juga itu. Nah, itu Kak, maksudnya makanya dibuatkanlah sebuah dokumen melalui konsultannya masing-masing untuk bagaimana merencanakan kegiatan yang nantinya oleh pengusaha itu tidak mengganggu Kegiatan yang lain. masyarakat umum. Yaitu karena di Kersana sendiri ya, Kak, saya sejak 2009 baru 2019 Betul. saya ke Kersana Betul. itu. Kan sudah ada beberapa pabrik itu. Betul. Itu kalau saat itu mungkin tidak terlalu pengaruh itu. Nah, Ini betul. ada pabrik baru lagi, Nggih. beberapa pabrik luar biasa udah kayak jam sibuknya itu sekitar jam 6:30 sampai Setengah tujuh. jam 7 loh, itu luar biasa sekali. Karena bareng mungkin Wah, Kak? bareng, iya.
bareng. Jadi ada yang kerja di pabrik, Nggih. anak sekolah di lintasan itu kan, Nggih. yang jalan ke sana Iya itu. betul. Itu kan ada SMK 1, SMK kita, Nggih. SMK 1 ke sana, ada SMP 1 ke sana. Oh, nggih. Belum SD-nya Kak. Belum SD-SD-nya ya. Ditambah pabrik, wah, pokoknya luar biasa. Padet. Iya padat. Tapi beberapa bulan kemarin kalau nggak salah, itu salah satu perusahaan sudah Nggih. agak siang masuknya. Ah, Nggak tahu sekarang ada udah perubahan masih diterapkan jadwal atau ya? iya. Jadi karena banyak terjadi kecelakaan Nggih, dan sebagainya. nggih. Karena semuanya hampir mengejar jam masuk sih. Betul, betul. Kayak saya juga kan kalau udah jam 7 kurang 5 langsung mau nggak Tancap. mau tancap. Walaupun telat-telat juga sih. Betul. Nah ini Kak, makanya kan izin terkait dengan hal tersebut sudah artinya tadi yang disampaikan sudah merupakan sebuah kewajiban bagi kita, Kak. Masyarakat itu bukan berarti takut lagi dengan polisi, Kak. Ya, itu yang Iya. harus diinikan. Harus ditepis Harus itu. ditepis itu. Tapi bagaimana masyarakat ini bisa memulai dari diri sendiri bahwa keamanan dan keselamatan ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Sekarang coba dibayangkan, Kak. Ketika ada orang tua yang tidak menggunakan helm. Nah, Mohon maaf ya, Kak. iya. Ya. Ternyata, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, terjadi kecelakaan dan kedua orang tua tersebut meninggal. Terus anaknya yang mau mencari nafkah siapa, Kak? Betul. Apakah Kak Erwin selaku Pak gurunya? Kan tidak. Ya, iya juga sih. Iya kan? Iya kan? Kak Erwin juga punya keluarga. Iya, saya ada yang harus dinafkahi juga. Harus dinafkahi juga. Iya kan? Iya. Kan nggak mungkin, Kak. Kemudian inilah yang akhirnya anak-anak ini harus, kalau misalkan mohon maaf Pak Lurahnya ataupun yang lainnya juga nggak mesti, Kak, ngasih bantuan juga. Iya. Artinya tidak setiap hari kan, Kak? Enggak bisa. Walaupun mungkin ada. mungkin ada tetap, cuma kan tidak setiap hari. Terus juga kehilangan sosok orang tua kan itu Betul. bukan selalu masalah nafkah. Nah. Tetapi menurut saya itu apa ya? Pendampingan pendidikan kalau psikologi masih ada ya, kan Kak, ya, ya. masih perkembangan. Nah, setelah itu, Kak, tidak hanya itu saja. Saya mau tanya sama Kakak. Ketika ada seorang anak atau seorang pelajar yang kehilangan orang tua, kira-kira dalam proses belajar mengajar, semangatnya naik atau turun, Kak? Cenderung turun. Cenderung turun. Cenderung turun. kalau menurut saya. Itu untungnya turun, Kak. Coba bayangkan ketika nantinya akhirnya, mohon maaf, dengan kebutuhannya, akhirnya apa? Keluar dari sekolah, Kak. Ini kan yang sangat membuat iya. kita... Keluar dari sekolah, terus Iya. ini kadang permasalahan di masyarakat banyak, apalagi Nah, anak. Kalau saya sih nggak mau nyebutnya anak nakal, Iya. ya, kenakalan, tetapi keluar dari jalur yang harusnya gitu. betul, Kak. Itu Terus kadang-kadang. kemudian juga dibayangkan juga ketika anak didik kita, ketika berkendara, mohon maaf, karena saking mudanya, emosionalnya tidak teratur, naik motor tidak menggunakan helm, Iya. naudzubillah min dzalik, kecelakaan. Siapa yang sedih, Kak? Orang tuanya. Orang tua. Karena apa? Orang tua, aduh, ternyata harapan saya ketika anak saya ingin menjadi polisi sudah tidak bisa karena sudah nggak ada. Kan begitu, Kak? Kadang alasannya gini, Kak. Iya, itu. Alasannya anak-anak sekolah ya, Nggih. nggak mau pakai helm. Rambutnya udah bagus, Pak. Udah pakai wax. ini. Nah. Kalau pakai helm rusak kayak gitu. Nah, Ada ini kayak gitu. betul. Makanya kan kami dari unit keamanan dan keselamatan selalu memberikan edukasi loh, Kak, bukan sosialisasi. Oh, edukasi berarti Iya. istilahnya. Kalau mohon izin, kalau sosialisasi itu kan ketika saya ada program baru, saya Oh sosialisasikan. iya, sesuaikan program baru. Iya kan? Betul. Nah, Kalau ini edukasi. contoh Pramuka Garuda, saya sosialisasikan supaya pada ikut. Tapi kalau kami melaksanakan kegiatan edukasi, pendidikan lalu lintas, supaya apa? Masyarakat ini bisa, mohon maaf, mungkin sudah sadar, cuma kadang lupa. Makanya kami ingatkan. Dengan bertemunya kami, mereka akan menjadi ingat bahwa ketika saya keluar rumah, itu bukan takut sama polisi, tapi saya menggunakan helm dari keluar rumah Untuk itu keselamatan. untuk keselamatan diri pribadi.
Itu seperti itu. Terutama ini Kak, di daerah-daerah yang memang kadang gini, kita betul untuk Nggih. keselamatan, Nggih. tapi sebagian besar menurut saya masyarakat itu kan keluar rumah pakai helm itu Nggih. kalau ada yang petugas polisinya, kemungkinan ada Nah, petugas polisinya betul. seperti itu kan. Motivasinya Nggih. bukan untuk keselamatan biasanya. Betul. Nah, emang harus kenceng ini. Harus edukasinya. kencang, makanya kami alhamdulillah Kak, kami melaksanakan tidak hanya di sekolah saja Kak, tidak hanya di sekolah maupun di kampus ataupun di perusahaan, tapi kami juga melaksanakan edukasi, mohon maaf, kemarin ke kader pemberdayaan masyarakat desa. Itu kami di 17 kecamatan kami melaksanakan itu. Makanya alhamdulillah apresiasi yang bagus di 17 kecamatan kami bersama Kepala Dinas Dinpermades Kak, Kabupaten Brebes meminta waktunya untuk kami bisa memberikan manfaat. Ya. Kata Ustadz saya itu menyampaikan bahwa khairunas anfa'uhum linnas. Aduh, keluar nih. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Kan kayak gitu Kak. Di sisi lain fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan kayak gitu. Jadi insya Allah apa yang kemarin saya sampaikan baik ke pelajar, kemudian masyarakat, sampai bahkan kami mobil siaga Kak. Kami edukasi Kak. Mobil siaga. Mobil siaga. Supaya apa? Ikut menyampaikan. Kepala desa kami edukasi. Mohon maaf bukan gurui, tapi kami berikan sebuah ilmu terkait dengan pendidikan lalu lintas. Supaya nanti apa Kak? Karena kita dalam menekan sebuah kecelakaan itu tidak hanya dari hulunya saja Kak, tapi dari hulu sampai hilir ini juga kita masuk semua Kak. Iya. Berarti berat ya Kak? Betul Kak. Makanya kami dengan berdua alhamdulillah Allah memberikan kesehatan walafiat kepada kami berdua di tim unit keamanan dan keselamatan Satlantas ini, kemudian didukung oleh pimpinan kami, baik Bapak Kasatlantas dan Pak Kapolres yang support kepada kami, sehingga kami melaksanakan kegiatan bisa dengan enak. Kemarin yang terakhir kami di Garva 1, Kak. Garva 1 gimana? Garva 1 itu informasinya banser, cuma ini yang mengamankan ustazahnya, Fatayat. Oh, berarti perempuan semua? Nggih, Garda Fatayat itu. Oh, Garda Fatayat. Garda Fatayat. Kemarin itu kan kebetulan tingkat kabupaten dilaksanakan di Kodim. Kami mengisi. Nah, itu perlu, Pak. Iya. Ibu-ibu itu, mohon maaf ya, Pak ya. Mohon maaf nih. Betul. Saya kan Iya, betul. ke sekolah itu perjalanan. Dari Betul, Salem ke betul. sekolah kan, Nggih. wah luar biasa tuh, Bu. Nggih. Itu melebihi Valentino Rossi kalau menurut saya. Nah ini pemahaman yang ini juga harus kita sampaikan, Kak. Ingat, Kak. Nenek moyang kita seorang Pelaut. bukan pembalap, Kak. Betul. Iya, nah ini. Iya. Ini pemahaman ini yang masih belum mereka atau saudara-saudara kita di masyarakat Kabupaten Brebes belum merasa memiliki gitu loh. Oh iya ya, nenek moyang kita seorang pelaut itu. Bukan pembalap. Kalau kita menyadari gitu kan, oh ya pelan-pelan lah. Aja. Kalau sepi ya nambah dikit lah kan kayak Ya, gitu. kayak jalan pelan-pelan aja. Nggih. Jangan lari-lari lah. Jangan lari. Karena kan hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Bukan pelarian. Luar biasa. Betul Kak. Iya. Itu Nah, memang Ini kalau satuan lalu lintas sendiri di Polsek ada nggak? untuk Polres Brebes, untuk lalu lintas yang berada di Polsek ada di 3 titik, Kak. Oh, ada tiga Nggih, Polsek berarti. 3 Polsek. Yang pertama di Polsek Losari, Losari, Polsek Jatibarang, dan Polsek Bumiayu. Bumiayu. Nggih, Oh, iya. itu ada Polsek yang ada anggota lalu lintas. Berarti ada anggota lalu lintas. Itu pun hanya masih terbatas, Kak. Oh, iya. Karena saya di Salem kok nggak ada polantasnya. Oh iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan Ada, dengan adik-adik kita, Kak, pelajar SMA, SMK se-Kabupaten Brebes yang mempunyai gelora untuk menjadi TNI Polri ini nantinya akan mewarnai Kabupaten Brebes, Kak. Nah, ini Kak. Iya. Ini kan kita hubungannya karena kita sekolah menengah. Iya, betul. Kejuruan. Betul, Kak. Ini kan
peluang masuk menjadi anggota Polri seperti apa? Kalau untuk dari SMK sendiri Betul, gitu kan? betul. Kalau SMA kan biasanya ada syarat harus IPA atau IPS, atau kalau SMK ada syarat tertentu kan? Nah, jadi gini Kak, untuk Akpol sendiri Kak, nah memang dari SMA, Harus dan SMA harus kalau IPA ya Akpol, Kak. iya. Nah, kalau Bintara itu SMA, SMK bisa Kak, MAN juga bisa. Nanti ini kebetulan ada adik-adik kita Kak. Oh ada ya? Nah, Oh, iya, ini ada adik-adik kita, nanti kita bisa, Kakak bisa. interaktif Iya, ya? Oke, siap. jadi nanti adik-adik pelajar se-Kabupaten Brebes, masyarakat kita bisa mendengarkan langsung ini. Iya, Ini jadi yang gimana mau ini? daftar. Iya, yang mau daftar gimana sih? Iya, betul. Sudah berapa kali ya saya daftar seperti itu. Nah, ini saya Ya, manggilnya apa ini? Mas atau- adik aja nama Adik aja. Pak. Iya. Iya, ya. Sini ada adik aja. Ini kebetulan kan masih siswa. Latihan kerja. Gitu. Berarti di Polres. Di Polres Brebes. Jadi nanti di Polres Brebes itu semua fungsi mereka masuk Kak. Nah, kita sudah kedatangan siswa ya? Dari sini ya? Siswa. Siswa Lajat. Oh, iya. Berarti dari SPN? Polda Polda Jateng. Yang di Purwokerto ya? Iya. Luar biasa. Badannya bagus-bagus ya. Saya jadi... Pengen ya. Saya dulu cita-cita di polisi kan ya? Oh, alhamdulillah. Cita-cita pas kecil itu kan kadang kita labil. Gitu. Tanya guru, kita TK, mau jadi apa? Dokter. Dokter. SD mau jadi apa? Polisi, tentara, jadi masih labil. Tapi karena saat saya lomba PBB aja nggak kepilih, Oh, gitu. saya tanya ke guru saya, kenapa nggak kepilih? Gitu. Kamu baris nggak lurus. Oh. Oh iya, perut saya nggak lurus ke belakang. Oh iya, Masya Allah. Iya. Mau lurus kan? Iya. Arwen, lurus kan? Nggak lurus perasaan, Iya. ternyata ininya Pak. Oh. Lurus. Jaga. Tapi saya SMA nggak izin. SMA itu waktu ikut lomba PBB LTUB, saya juara 2 untuk pemimpin upacara dan juara 2 untuk pemberi abang di tingkat kabupaten. Oh, LTUB di tingkat kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dulu. Pendidikan dulu, ya. Nah, iya. Sudah berprestasi dari dulu. Siap. Ini dengan Mas Herito, Mas Siap, Mas Aldi. Aldi, Siap, Ivan Bastian. Bastian, Siap, Ardan. siap Hadiano, Siap, Ilham. siap Erwin. Iya. Iya. Nggak pantas ya. Iya. Jadi ini semua siswa-siswa ini masih kita mau bincang-bincang aja ya, santai aja. Semuanya dari wilayah Jawa Tengah atau ada yang dari luar juga? Siap, Jawa Tengah semua ya. Siap. Mungkin Mas Aldi bisa diceritakan dulu dari SMA mana, terus pendaftarannya seperti apa? Kemudian. Jadi saya pertama kali pendaftaran itu dari tahun 2017. 2017. Siap. Dari tahun 2017 sudah mendaftar sampai 4 kali. 4 kali. Siap. Setelah itu tidak menyerah juga mengenai dari saya selagi usia masih ada dan cukup untuk mendaftar, saya selalu mendaftar dari SMA bahkan sampai mengikuti perkuliahan di Semarang juga. Oh, sempat kuliah. Siap, Aslinya Semarang? siap Semarang. Oh, Semarang. Siap. Berarti 2017 daftar terus Siap. baru masuk 2000. Alhamdulillah tahun ini masuk 2023. 2023. Oh, Januari. Ya. Januari berarti. Berarti memang banyak. Mas, ini dari mana? Mas? Siap dari Salon. Hah? Brebes. Ini Salam. ya berarti. Wow, salamnya mana? Siap bentar Salon. Bener Sari? Siap. Dulu lulusan SMA? Siap SMA Salon. SMA Salam? Siap. Tahun? Siap lulusan tahun 2021. Oh, berarti saya nggak ngajar ya? Siap. Dulu ngajar Pak. Ah, ngajar? Iya. Kelas 1 SMA Pak. Kelas 1? Muridnya. Menurut saya. Angkatan adik saya mungkin. Si Osa. Atau enggak? Seangkatan Nesta Pak. Agak pribadi ya. Murid. Tahu dari Salam baru saya agak lupa. Bintang Sari ya. Siap. Luar biasa, dari Salam ada yang masuk loh. Ini dari mana? Siap dari Blora udah. Dari Blora. Siap, Bloranya siap Bloranya atau Denan. Tudanan. Siap, Berarti dulu daftar tahun daftar tahun 2022. langsung keterima. Siap langsung. Prosesnya
Seleksinya seperti apa? Bisa diceritakan? Seleksinya itu Awalnya tes apa dulu gitu? awalnya tuh tes administrasi, Administrasi, terus tes kesehatan, kesehatan, tes jasmani. jasmani. Dicek loh, itu ya, jasmaninya. Kalau kayak saya nggak bisa dimasukin. Siap. Berarti jasmaninya dites, ada tes tertulis juga berarti? Siap ada. Ada ya? Jadi sampai prosesnya nanti di apa sih? Pantauan akhir ya? Nggih. Pemantauan Pemantauan akhir. Penentuan akhir. Pantauan. Berarti memang lengkap ya kadis dia. Lengkap. Kadis dia juga seperti itu kan? Siap sama. Jadi ada kesehatan jiwanya juga. Jadi yang lulus ya alhamdulillah insya Allah jiwanya Jiwanya tidak aman ya? terganggu. Insya Allah. Ini kru jiwanya apa gitu? Nanti di tes Ada. Soalnya banyak banget. banyak 600. Saya pas PNS itu. Oh gitu. Nah saya pas latsar itu juga polisi kan ya. Ah gitu. Itunya apa? Binsu. Ah gitu. Pembina pengasuhnya. Gitu. Polisi pelatih akpol. Hmm. Wah kalau nyiapkan satu lapangan kedengeran semua. Terus Luar tanpa biasa. mic juga. Namanya Pak Adil. Apa? Pak Adil. Pokoknya saya sering dimarahin lah, tapi sering jadi itu juga. Ah, iya. Sering karena saya unik ya mungkin. Gitu. Terlihat dari mana-mana jadi sering dipanggil. Lebih menonjol. Kalau Mas apa dari mana? Siap dari Purworejo. Purworejo. Siap. Luar biasa coy. Siap asal dari Demak. Demak. Siap. Siap dari Pation. Berarti daerah sana semua. Siap. Daerah timur lah. Timur. Jadi semua memang cita-cita dari kecil ini jadi polisi apa? Siap. Dari Dari kecil. akhir. Siap. Dari kecil ya. Siap. Siap. Ini lulusan 2021 semua apa? 2022. Siap. 2019 ya. 2019. Berarti udah nyoba berkali-kali Siap. juga ya. Masnya Siap 2020. 2020. Ada beberapa kali ya. Yang langsung gede mesti ini ya. Siap. Masnya Siap 2021. 2021 langsung ya. Jadi memang gini kan Rizdian, ketika kita anak-anak itu kadang kurang informasi, Betul, betul. kurang informasi. Gitu. Jadi pendaftaran seperti apa, harus seperti apa. Jadi mohon maaf nih, stigma di masyarakat itu kalau daftar polisi itu harus ada bisa nitip, lembel-lembel gitu. Habisnya segini. Gitu. Tetapi kan ternyata di kenyataannya nggak seperti itu ya saya. Betul, Kak. Berarti sangat transparan sekali. Betul. Jadi kalau kakak mendengar seperti itu nanti disampaikan saja, Kak. Artinya Polri itu, mohon maaf, era yang transparansi seperti ini bisa dilihat, disorot oleh berbagai lembaga, itu tidak ada yang berani, Kak. Karena nantinya yang Mengaudit. menitipkan atau yang dititipi itu dua-duanya kena, Kak. Dua-duanya kena. Dan itu pun hampir mungkin begini, Kak. Ibarat kayak penembak di atas kuda, Kak. Kira-kira kena enggak? Ya kan, Kak? Iya, betul. Orang mesti kayak gini, orang naik kuda kan nggak mungkin tepat sasaran. Bahkan Kecuali mungkin kalau kudanya yang mobil kan. betul. Bisa itu. Dan bahkan, Kak, mungkin itu benar-benar anaknya yang memang lulus murni, pinter gitu. Cuma kan karena biasanya masyarakat merasa sudah terstigma seperti itu. Iya. Banyak kan? Termasuk Iya. mohon maaf CPNS Nah. juga itu seperti itu. Saya dulu kan lulus CPNS itu, Gitu. bapak saya diwawancarai Gitu. orang-orang habis berapa? Nah, itu. Saya ngomongnya habis 20 juta Nah, gitu. untuk ongkos. Betul. sama. Jadi masuk ke kuliah jurusan itu kedokteran. Adik saya kedokteran Gitu. gigi juga ditanya habisnya berapa? Saya bilang 25 juta. Masa sih? Gitu. Dokter. Itu kadang stigma di masyarakat yang masih Nah. timbul. Apalagi di mohon maaf TNI, Polri itu masih banyak sekali. Betul. Memang harus perjuangan dari Dari awal, Kak. Kalau mereka nanti akan begini, Kak. Sedangkan mohon izin, tesnya adik-adik kita ini langsung menggunakan CAT, Kak. iya Mungkin. sama semua sekarang berbasis Nah, teknologi, nggak akan bisa Bisa nggak, dimanipulasi. Kak, ketika begitu selesai muncul nilai terus mau dirubah kan nggak bisa. Nggak bisa. Karena nantinya begitu selesai masing-masing calon siswa ini tanda tangan. Setelah tanda tangan udah nggak bisa diutak-utik lagi. Gitu. Dan yang pasti nilainya terbuka. Betul. Temannya yang tes bareng juga bisa lihat nilai itu. Betul Karena ya? menggunakan laboratorium Iya. komputer itu. Iya, itu semua sekarang tes menggunakan itu sangat Iya. transparan sekali. Jadi susah untuk
manipulasi. Betul. Makanya kan adik-adik kita persiapannya mungkin yang dari Salung, lari dari Banjarnegara ke Salung gitu. Iya. Ya gitu ya. Lumayan kakinya itu. Jadi kan begitu seleksi kan lolos Kak. Iya. Nah itu. Kalau polisi pasti TNI Polri itu saya percaya fisiknya luar biasa. Di Salem kan juga ada rombongan fisik-fisik gitu. Oh, yang gitu. bina-bina koramil. Iya betul. Kan persiapan harus seperti itu kayak. Betul Kak. Betul. Kalau ada masyarakat atau adik-adik kita yang persiapannya kurang, mohon maaf Kak, kalah Kak saingannya sama adik-adik kita yang lain yang bagus-bagus. Karena mereka itu tidak hanya akademik saja, tapi fisiknya juga bagus-bagus. Fisiknya harus bagus. Berarti itu tes memang ada minimal lari harus gini, seperti ada standarnya. Betul. Luar biasa. Tinggi juga masih ya? Tinggi berapa Kak? Masih. Kalau boleh tahu. Kemarin tinggi berapa? Minimal 165 165 minimal. Oh, saya nggak bisa. Kakak berapa? 162. Oh iya, pakai hak. Iya. Iya. Terus ini nggak apa? Iya. Berarti pendaftaran itu dibukanya setiap tahun di bulan apa atau random gitu? Nah, untuk pembukaan kegiatan pembentukan pendidikan Bintara Polri, ini kemarin sudah dilaksanakan Kak, dan saat ini sedang proses seleksinya. Jadi informasi kemarin terakhir tuh selesai kegiatan untuk akademik ya. Siap. Akademik sudah selesai. Nah ini tinggal tes berikutnya. Jadi kebetulan kemarin yang seleksi Akpol, Bintara itu satu waktu Kak. Oh iya. Iya, Oh iya, satu saya pernah lihat posternya. niku Kak. Jadi satu waktu sehingga adik-adik kita sudah langsung sesuai dengan bakat minatnya. Ingin ke Akpol berarti nanti langsung daftar ke Akpol. Berarti kalau Akpol Bintara itu lulusan SMA ya? Ji, Sekarang SMP bisa nggak lulusan SMP? Sudah SMP tidak ada. ini kemarin belum ada ya. Belum ada. Bintara belum ada ya. Siap. Ini masih SMA minimal. Semua minimal. Gitu. Nah, ini kalau ada lagi yang ini, yang seleksi, misalnya yang udah lulus kuliah nih, Iya. yang jadi guru pengen jadi polisi gitu. Betul. Ada ya seleksi gitu? Untuk saat ini Belum. berarti nanti masuknya ke jalur SIPSS kan. Apa itu Pak? Sekolah Inspektur Sumber Sarjana. Betul. Inspektur itu perwira. Inspektur ya? Iya. Strip 1 ya berarti ya? Betul Kak, yang kuning itu kan. Nah, itu Sekolah Inspektur Sumber Sarjana. Nah, nanti untuk spesifikasinya dari anggota Polri tersebut nanti ditempatkan di bidang masing-masing Kak. Jadi karena untuk Polri sendiri kan di era yang saat ini kan selalu mengikuti ya Kak ya, dari modernisasi yang saat ini kan harus semuanya ada gitu. Contoh kalau di Polres Brebes itu ada Pak dokter ya, Oh, dokter ada. Gaza yang IPDA Dokter Gaza itu. Nah itu masuk di tahun 2021 kayaknya. Sudah lulus. Nah, ini udah lulus dinas di sini Kak. Itu dari Semarang. Di bagian kesehatan. Bagian kesehatan. Jadi Paul Douglas. Jadi misalkan ada yang backgroundnya pendidik misalkan, itu nanti bisa dimasukkan ke lembaga pendidikan. Biasanya seperti Lemdik. Lemdik. Saya sedikit-sedikit suka kepo gitu. Lemdik itu apa? Googling. Nggih. Dulu kan lihat apa bingsu saya pakai seragam itu. Nggih. Lemdik. Apa sih Lemdik saya dari lembaga Betul, pendidikan. lembaga pendidikan. Itu yang membawa SPN, Akpol. Nggih. Betul. Kembali, barangkali ada yang mau ini pengalaman berkesan selama ini yang dari Salem, pengalaman berkesannya gimana? Pengalamannya Berkesan dari mulai pendaftaran sampai sekarang masuk udah pendidikan sekarang. masuk pendidikan, soal pendidikan ada nggak? Pengalaman berkesannya yaitu seperti pas pendaftaran, habis lulus sekolah, saya persiapan dulu setahun, Pak. Persiapan setahun seperti bimbel online maupun bimbel offline. Berarti khusus untuk Siap. bimbel seleksi Polri ya? Siap. Oh, Seperti akademik, psikotes. oh iya. Terus habis itu saya tes. Alhamdulillah 1 kali daftar Masuk lolos. luar biasa ya.
Ini udah yang berkali-kali, ada yang sekali. Karena tiap orang beda-beda ya. Betul kan? Rezekinya Rezeki berbeda-beda. beda-beda. Rezekinya ada yang cepat, ada yang Ya, harus saya berjuang harus dulu. sarjana dulu baru harus masuk. bendara. Iya. Ada yang SMA langsung masuk. Ada yang dari 2017. 2017 berarti 5 tahun, 6 6 tahun ya. yang lalu. Saya nikah itu 2017. Nah, 5 tahun berturut-turut tanpa menyerah karena Yakin. innamal amalu binniyatnya itu sudah mantap gitu loh. Nah, gitu. Ibadah karena Allah kan begitu. Oke, Kadesdian, pesan dan kesan untuk generasi muda, khususnya siswa kami di SMK Negeri 1 Kersana, Oke. dan umumnya bagi pemirsa Nesker TV yang melihat channel ini, mungkin bisa disampaikan. Ya, baik. Kalau kami pesan nggak, artinya untuk teman-teman pelajar, kemudian masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes, ayo mari kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Itu kalau dalam penugasan saya. Jadi mari kita jadikan diri kita, keluarga, dan masyarakat di lingkungan kita untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena siapa lagi kalau bukan dari diri kita sendiri untuk tertib berlalu lintas dan untuk mengurangi fatalitas kecelakaan ini. Kalau misalnya kita tidak dari diri sendiri, nanti kita akan celaka. Siapa lagi? Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa, kemudian berusaha, ikhtiar, serta tawakal. Untuk apa? Untuk masa depan kita, Kak. Kenapa? Iya, untuk masa depan kita. Karena masa depan kita, cita-cita kita, tanpa didahului dengan doanya kita, usahanya kita, ikhtiarnya kita, kemudian kita tawakal, berserah diri sama Allah. Nggak mungkin. Nah, karena kita punya harapan dan cita-cita yang harus dicapai, Kak. Tapi kalau kita sudah berdoa, usahanya tadi oleh rekan-rekan adik-adik kita dengan ada bimbel, kemudian ada lari dan sebagainya, kemudian ikhtiar dengan kursus, kemudian tawakal, selalu istiqomah, berdoa. Insya Allah nanti Allah akan kun fayakun, jadi gitu, Kak. Tapi kalau misalkan saya kepengen rezeki banyak, tapi saya nggak kerja, kan nggak ada. Kan kerja, kita tetap berdoa, tapi kan tetap kita harus keluar untuk berusaha, bekerja. Makanya kami mohon doa dari kakak-kakak semuanya supaya kami menjadi Polri yang baik. Mohon doa dan supportnya dari masyarakat Kabupaten Brebes agar kami selalu senantiasa sehat, sehingga nantinya kami bisa melaksanakan tugas menjaga Kamtipmas, menjaga Kamseltip Carlantas yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Luar biasa sekali. Satu pertanyaan, satu kata untuk Polri. Hebat. Luar biasa. Iya. Oke, begitu perbincangan kita dengan Kadesdian. Siap. Luar biasa sekali, banyak sekali obrolan yang saya juga merinding juga, guys. Mendengar perjuangan hidupnya, mendengar bagaimana beliau berkarir. Jadi intinya bahwa kita harus tetap berusaha menggapai cita-cita kita. Apapun itu rintangannya, insya Allah kalau memang itu sudah ketetapan dari Yang Maha Kuasa, kita akan bisa mencapainya. Terima kasih, Kadesdian. Siap, sama-sama. Mohon maaf merepotkan. Siap, tidak, Kak. Begitu, 21 Pods pada kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar ada video baru dari kita bisa dilihat oleh teman-teman dan pemirsa Nesker TV. Saya Erwin Baskara, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.